Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai sholat khusyuk ya. Pada rekaman terakhir yaitu menjelaskan ayat 151, 152 dan 153 ya. Itu merupakan isyarat ya bahwa berkenaan dengan sholat khusyuk itu ada beberapa kata yang kita sudah bahas, yaitu wasta'inu bisabri wassalah ya. Itu kata-kata yang berkenaan dengan persiapkan kita dalam sholat khusyuk. Kemudian fazkuruni, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, beribadahlah untukku ya. Azkurkum washkuruli wala takfurun, aku akan ingat kepada kalian, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur ya. Kemudian ada kalimat di dalam Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian yang tugasnya yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat Quran, wa yuzakkikum, membersihkan, menyucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu Al-Quran dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui, yang sebelumnya belum ketahui. Itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran ya, untuk selanjutnya itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang tugas kita membaca Al-Quran ya. Kemudian di dalam surah Thaha ayat 14 Allah menegaskan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang disembah kecuali ana, kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kata-kata
yang berada di sekitar sholat khusyuk. Ya. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan sholat baca Quran. Baca Quran, sholat. Ya. Yaitu dalam surah Fatir ayat 29. 29. Ini bacaan orang-orang yang membaca, artinya kita, ya. Sebab di dalam surah Al-Ankabut 45 yang membaca itu Rasulullah. Jadi kalau yang membaca itu kita, ya, kita sendiri sebagai umat, sebagai orang muslim, maka bacaan kita itu akan menghasilkan sesuatu untuk kita sendiri. Ya, kita baca, hasilnya itu prestasi kita sendiri. Kalau Rasulullah SAW membaca Al-Quran, tentu prestasinya sebagai seorang nabi, tentu itu akan ditularkan pada kita. Nah, gitu ya. Jadi melihat siapa yang baca itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan kalau itu yang membaca Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa melihat perbedaannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Innalladzina yatlunal kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran, selalu membaca Quran, kitab Allah. Kalau kitab Allah itu artinya kitab yang sangat sempurna, sangat mulia. Kalau ada kata Allah yang mendampingi sesuatu, berarti sangat seperti narullah, neraka Allah. Itu arti dahsyat itu. Kitab Allah artinya dahsyat, ya. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, ya. Jadi baca Quran, salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak, ya, dengan sebagian rezekinya, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Itu secara implisit, ya, mengandung bahwa orang itu sudah sempurna dalam melakukan infaknya, gitu. Kemudian wa aqamus shalah, orang itu sudah sempurna di dalam sholatnya, paling tidak mantap, ya. Bukan wa yuqimuna shalah. Kalau wa yuqimuna shalah mereka akan, kalau ini sudah mendirikan. Wa anfaqu, ya, bukan yunfikun, mereka berinfak. Dan kata-kata sirra wa alaniyah itu rahasia ataupun terbuka. Artinya bagi orang-orang ini sudah biasa berinfak itu. Saya sudah menyelesaikan satu tulisan bagaimana infak itu ada 7 tingkat infak, ya, dalam rangka membangun jiwa. Nah, itu nanti kita selesaikan draft finalnya, gitu, dan sudah saya bagikan, ya. Yarju natijaratal lan tabur, mereka mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan rugi.
Dan orang ini, ayat selanjutnya, liyuwaffiyahum, maka Allah akan menyempurnakan ujurahum, pahala-pahala amal-amal mereka. Jadi pada tahap orang ini sudah disempurnakan Allah SWT. Ibarat kita dapat nilai sesuatu misalnya 9,5, itu digenapkan jadi 10, gitulah. Liwafiyahum ujurahum. Kemudian ditambah wa yazidahum min fadli. Kemudian dia tambahkan kurnianya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Jadi yang bersyukur itu Allah, bukan kita. Kalau Allah tuh bersyukur, artinya Dia akan memberi, ya, memberi apa saja. Ya. Innahu ghafurun syakur. Jadi bukan kita yang bersyukur, tapi Allah yang bersyukur. Kalau Allah bersyukur berarti Allah akan memberi sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Itu dua ayat di dalam Quran ini yang berkenaan dengan baca Quran dan sholat. Ya, baca Quran dan sholat. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut 45 itu baca juga. Yang baca itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayat 45 ya, 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Qur'an ini yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah. Artinya sholat itu atau zikir itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran. Waqimus shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan dosa-dosa besar, ya, termasuk zina. Kalau munkar itu perbuatan yang menimbulkan huru-hara, gitu ya, membunuh misalnya. Jadi wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu. Jadi hasil dari Rasulullah SAW sampai pada membaca Quran, sampai pada sholat bisa mencegah, ya, dari fahsya wal munkar, dari kejahatan, perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas, ya, yang dibaca Rasulullah SAW itu berbeda dengan kita, hasilnya gitu. Nah, ini yang sering kita dengar bahwa sholat itu bisa mencegah nahi munkar, fahsya wal munkar. Dan selalu dibicarakan kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar berarti sholatnya nggak sempurna, gitu. Padahal Rasulullah itu di dalam hadisnya mengatakan bahwa
mudah-mudahan akan ya, siapa yang sholat ya mudah-mudahan akan mencegah. Jadi jangan sampai ada suatu pernyataan kita, loh kalau begitu ada orang yang tidak berbuat fasad dan mungkar, berbuat keji dan mungkar, terus kita katakan wah sholatnya sudah sempurna, itu sudah benar. Nah itu yang dihindari ya. Dua hal yang berbeda. Sholat mudah-mudahan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi perbuatan keji dan mungkar yang tercegah ya, tidak berarti sholatnya sudah sempurna. Itu yang kita hindari. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan dalam rangka perbekalan ya, perbekalan menuju pembahasan mengenai sholat khusyuk itu sangat penting kita lakukan pembekalan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.